Nah, sekarang kita akan melanjutkan membahas dinamika gerak latihan soal akhir bab ya. Nomor 1. Benda bermasa 3 kilogram digerakkan pada bidang licin dengan kelajuan awal. Diketahui kelajuan awal berarti V0 sama dengan 15 meter per sekon. Karena dipengaruhi gaya F sama dengan 15 tambah 6T Newton. Jika semua satuan dalam SI besar kecepatan T sama dengan 2 sekon adalah, berarti yang ditanya ini VT ya. Nah, ini kita masukkan ke sini dulu ya, berarti F sama dengan 15 ditambah 6 kali 2, sama dengan 15 tambah 12, sama dengan 27 ya. 27. Nah, kemudian kan di sini masanya ada ya, masanya ada 3 kilo. Berarti kita cari percepatan lagi. A sama dengan F per M. 27 bagi 3 sama dengan 9 meter per sekon kuadrat. Nah, baru kita cari VT. VT itu hubungannya adalah VT sama dengan V0, ya. V0 ditambah A kali T, ya kan? Berarti V0-nya 15 ditambah 9 kali 2, berarti 15 ditambah 18. Nah, 15 tambah 18 berapa? 33 ya, meter per sekon. Jawabannya D. Nomor 2, jika gaya gesek antara balok dan lantai diabaikan, jarak yang ditempuh oleh balok tersebut adalah, nah ini dijabarkan pakai pena merah aja ya. Berarti di sini ada F 10 cos 60. Terus bagian di sini ada 10 sin 60. Berarti 10, ini kita misalkan Fx, ini Fy ya. Nah, Fx itu adalah 10 cos 60. Berarti 10 cos 60 setengah sama dengan 5. Kemudian kalau Fy berarti 10 sin 60. Berarti 10 sin 60 setengah akar 3. Berarti 5 akar 3. Nah, M-nya adalah 2 kilo. Jika gaya gesek antara balok dan lantai diabaikan, jarak yang ditempuh. Berarti yang ditanya itu adalah jarak. Nah, kemana hubungannya itu? Berarti kalau misalnya kita lihat di sini, kita harus nyari A dulu ya. Kita cari di sini A dulu. Cara mencari A adalah A sama dengan sigma F per M. Berarti sigma F-nya yang Fx kita ambil. Berarti Fx per M. Nah, Fx itu kan udah dicari tadi 5. Masanya adalah 2. Berarti dapat 5 dibagi 2 itu adalah dapatnya 2,5 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian baru kita cari itu S-nya lagi. S pakai rumus V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, V0-nya di situ diketahui berapa? V0-nya ini V0. Nah, V0-nya itu adalah 2 meter per sekon. Berarti ini 2. Nah, karena ini berarti berlawanan ya. Karena ini ke kiri berarti minus min T. Ditambah setengah A-nya adalah 2,5 T kuadrat. Nah, berarti ini jadinya adalah min 2T ditambah 1,25 ya. 1,25 T kuadrat. Nah, kalau kita pindah ruaskan 1,25 T kuadrat dikurang 2T. Berarti jawabannya A ya. Nah, lanjut. Nomor 3. Nah, nomor 3 di sini, benda bermasa 2 kg diikat dengan tali. Diketahui M sama dengan 2 kg.
dengan panjang L sama dengan 50 cm atau sama dengan 0,5 meter. Benda itu kemudian diputar secara vertikal dengan kecepatan sudut tetap. Jika saat posisi benda berada di titik tertinggi, tali mengalami tegangan T sama dengan 16 Newton besar kecepatan sudut. Berarti yang ditanya omega. Ini sama dengan R ya, L itu sama dengan R. Nah, kalau kita gambar berarti di posisi tertinggi. Nah, berarti di sini kan, berarti tegangan tali itu ke bawah. Berarti ini ada nanti W ya. Nah, jadi sigma Fs-nya adalah M kali AS. Sigma Fs-nya yaitu W ditambah T sama dengan M kali omega kuadrat kali R. Jadi karena AS itu ada dua rumusnya, bisa V kuadrat per R, bisa juga omega kuadrat kali R. Ya, berarti ini W kita cari M kali G. Nah, W-nya kan 2 kali 10 sama dengan 20. Yang ditanya itu kecepatan sudut ini bukan gaya berat ya. Ini W, kecepatan sudut. Dia mirip tulisannya ya. Berarti W di sini 20 ditambah 16 sama dengan 2 W kuadrat kali R-nya 0,5. Nah, berarti 0,5 itu, berarti kan ini adalah 36 sama dengan W kuadrat. Berarti diakarkan sama dengan 6 adalah W. Berarti satunya radian per sekon. Jawabannya adalah yang A. Nah, di sini kita lanjut soal nomor 4, soal HOTS ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada jabaran, berarti ini kita cari ada Fx, yaitu F cos 37. Bagian di sini nanti ada Fy sama dengan F sin 37 ya. Andi meletakkan balok yang bermasa M sama dengan 2 kilo. Berarti kita cari W adalah M kali G. 2 kali 10 sama dengan 20 Newton. Nah, kemudian diberi gaya F sama dengan 20 Newton. Berarti masukin sini. 20 kali cos 37 0,8 berarti 16. Kalau ini 20 sin 37 0,6 berarti 12. Nah, jika kecepatan balok saat T sama dengan 0, berarti V0 sama dengan 4 meter per sekon, besar gaya normal. Jadi yang ditanya itu gaya normal. Nah, jadi kan kalau kita gambar, arah-arah gayanya berarti di sini ada W, ke sini ada N. Yang searah dengan F itu positif ya, berarti karena dia diam di sumbu Y, berarti sigma Fy 0. Berarti kita buat di sini Fy kurang ditambah N, kurang W sama dengan 0. Nah, berarti Fy kita berapa? Fy kita adalah 12 ditambah N dikurang W kita adalah 20 sama dengan 0. Nah, kita pindah ruas ya, N sama dengan 20 dikurang 12. Nah, berarti kan seharusnya ini 8 hasilnya kan. Tapi kalau di sini, kalau kita buat dalam kalimat berarti kurang dari gaya berat sebesar 12. Berarti gaya normal itu dikurang dari gaya berat ya. Ini kan sama gaya berat nih, W. W kurang 12. Berarti jawabannya adalah yang B. Nomor 5. Balok bermasa 40 kilo dapat bergerak naik sejajar bidang miring kasa dengan percepatan. Kita gambar ya bagusnya. Jadi ada balok di mana sudutnya 37 derajat dengan didorong ya. Karena adanya pengaruh gaya horizontal sebesar 40 Newton. Berarti dia didorong gini ya, horizontal. F sama dengan 400 Newton. Koefisien gesek antara balok dan bidang miring, berarti yang ditanya mu. Nah, ini jabarkan dulu. Berarti di sini ada gaya berat, dia ada gaya gesek, berarti ke sini gaya geseknya ya, Fg. Terus di sini ada lagi nanti sini ada sudut kan. Di sini W cos theta, di sini W sin theta. Di sini adalah gaya normal. Nah, satu-satu kita cari dulu ya. Berarti dia itu ada A, percepatan ya. Ada percepatan A sama dengan di sini aja deh. A sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Nah, berarti kan kalau kita lihat di sini kan sumbu Y, di sumbu X. Nah, dia ada dua, yang bergerak kan di sumbu X. Nah, di sumbu Y ini dia diam, berarti kalau diam sama dengan 0 kan.
Nah, kita cari dulu di sini aja ya. Sigma Fy sama dengan 0. Sigma Fy itu kan yang ditanya mu nanti nih. Mu itu kan digaya gesek kan. Sigma Fy itu adalah W cos theta kurang N sama dengan 0. Berarti W cos 37 sama dengan N. Nah, W itu adalah M kali G. M kita adalah 40 kali 10 sama dengan 400 Newton. Nah, masukkan ke sini 400 cos 37 0,8 sama dengan N. Berarti adalah 32 ya. 320 sama dengan N. Nah, dapat kita N-nya 320. Nanti ini kita masukkan baru kita cari bagian sigma fx. Sigma fx sama dengan M kali A. Nah, fx-nya itu yang pertama kita buat yang F dulu ya. Nah, yang berlawanan dengan F itu negatif. Dikurang Fg, dikurang W sin theta. Sama dengan M kali A. Nah, F kita berapa? 400. Fg itu kalau dijabarkan adalah mu kali N. Dikurang W itu kan 400 kali sin 37. M itu adalah 40 sama dengan apa? 40 kali 1. Berarti ini 400 dikurang mu kita berapa? Mu yang mau kita cari kan? N kita ada 320 dikurang 400 sin 37 0,6 sama dengan 40. Berarti 400 dikurang 320 mu dikurang 240 sama dengan 40. Nah, ini dikurang ini jadinya nanti adalah 160. 160 dikurang 320 mu sama dengan 40. Kita pindah ruas lagi ya. Nah, kalau kita pindah ruas lagi berarti 160 dikurang 40 sama dengan 320 mu. Berarti ini 120 per 320 sama dengan mu. Coret-coret. Dibagi 4 ini 3, dibagi 4 ini 8. Nah, dapat kita. Jadi mu-nya adalah 3/8, yaitu D.